mata Tuhan kan? Siapa yang ada iri hati di sini? Ada jeles-jeles? Itu tidak berkenan di mata Tuhan. Dan sebagainya. Kamu sendiri tahu apa yang tidak berkenan di mata Tuhan kan? Sebab kita semua ada Roh Kudus yang memberitahu kita bahwa perbuatan kita itu tidak berkenan di mata Tuhan. Kalau ini bukan karakter yang berkenan di mata Tuhan, apakah dia karakter yang berkenan di mata Tuhan? Dapat kamu fikirkan? Ini karakter apa nih? Ini adalah karakter kedagingan duniawi kan? Inilah karakter orang yang tidak mengenal Tuhan. Inilah karakter orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan karakter orang yang berdosa. Ini semua perbuatan dosa kedagingan kan? Oke, kalau macam tu mari kita lihat seterusnya apa yang dikatakan karakter yang berkenan di mata Tuhan. Jom pergi ayat seterusnya. Galatia 5:22 hingga 23. Oke, semua baca. Yes, ini adalah karakter yang berkenan di mata Tuhan. Sangat kontras daripada ayat yang sebelumnya tadi kan. Yang ini berapa senarai dia? Ada berapa belas? Tidak terkira kan? Dan sebagainya. Tetapi kita melihat di sini ada berapa karakter sifat yang kita 9. Nah, maksudnya seseorang yang hidup yang berkenan di mata Tuhan adalah orang yang hidup oleh Roh. Roh di sini adalah Roh Kudus, bukan roh manusia. Galatia 5 ayat 16 mengatakan hiduplah oleh Roh. Kemudian diteruskan dengan ayat 25 hidup dipimpin oleh Roh. Bagaimana orang tahu bahwa kita hidup oleh Roh dan hidup kita dipimpin oleh Roh? Dengan menghasilkan buah Roh. Buah Roh itu adalah kesaksian kita kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan melihat kita melalui buah
kan? Limau ada satu biji kan? Tetapi kalau kita buka dia ada ulas di dalam tuh, ada ulasnya dalam. Setiap ulas itu dia membentuk satu buah limau. Maksudnya 9 sifat buah Roh Kudus itu tadi dia membentuk satu buah roh. Dia tidak dapat terpisahkan. Tidak boleh dipisah-pisah seperti yang ini. Kita boleh pilih, saya suka betik, saya ambil betik saja. So, yang satu lagi adalah bunga. Saya suka bunga. Bunga dia ada apa? Kelopaan. Dan setiap kelopak itu dia membentuk satu bunga. Ini dia. Banyak bunga kan? Oke. Kalau bayangkan bunga itu tak ada kelopak, bagaimana rupanya? Cantik tak? Oh, tidak indah dipandang mata. Oke, setakat itu dulu, nanti saya akan teruskan dengan ilustrasinya. Sekarang kamu pilih yang mana ilustrasi yang kamu akan pakai sekiranya kamu mengajar buah-buah roh, atau yang mana boleh kamu paham lebih mendalam lagi. Adakah menggunakan ilustrasi ini atau ilustrasi ini? Sebab sifat roh, kalau kita kata buah-buah, kalau kita menggunakan yang ini, kita boleh pilihkan sebab dia terasing-asing. Tetapi sebenarnya 9 sifat buah itu tidak boleh terasing-asing. Tak boleh kamu pilih, saya suka cinta, saya kasih, saya makasih. Tetapi di manakah kesabaran kamu? Kita ambil bunga sebagai ilustrasi kita dalam pengajian ini. Oke. Yang pertama apa dia? Kasih. Kita buat di sini sedikit. Tahu-tahu masih sekolah kan? Selalu buat di sini. Kasih apa dia? Dalam bahasa Yunani dia adalah agape. Sekarang kita akan belajar bahasa Yunani. Kasih agape. Ini sangat popular. Kasih ada banyak dalam Yunani, dia ada banyak kasih tuh. Ada agape, apalagi yang seterusnya. Saya tak. Tetapi yang kasih yang kita gunakan di sini adalah yang kasih yang ditulis dalam firman ini adalah kasih yang berkorban, tidak bersyarat. I like you because you are beautiful. No, tak ada syarat tuh. Walaupun kamu cacat, saya tetap kasih pada kamu. Tak ada syarat, tak ada memilih. Dan dia memilih melakukan yang benar. Apa yang benar? Yang benar itu boleh kita katakan yang baik. 1 Korintus 13 ayat 1 hingga 7 kita melihat senarai kasih. Sesuatu yang sangat biasa yang kita dengarkan. Kasih adalah dasar semua pelayanan. Kasih mesti menjadi dasar kita dalam kita melakukan sesuatu. Dan yang 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan Allah adalah kasih. Sebab Allah mengasihi kita walaupun kita orang dosa.
gereja kita pada hari ini. Kuching Christmas Parade berlangsung pada 6 Disember 2025 bertempat di Padang Jubilee. Kuching Christmas Parade. Semua muda-mudi digalakkan untuk mengikuti. Untuk transport, siapa yang memerlukan transport, kita akan postkan dalam grup kemudian ya. Dan kita boleh ambil kamu dan hantar kamu balik untuk pada hari kejadian. Yang kedua adalah Christmas Parade di Seberahan. Di Seberahan itu bertempat di St. Francis, Kota Seberahan, dan sampai ke Fale Supermarket di Bandar Raya. Kita adalah jadi host, kita adalah ketua Christmas Parade, tuan rumah Christmas Parade, dan kita digalakkan untuk mengikuti, dan kita bertugas pada hari kejadian. Kita diberi tugas, okay? Transport juga kita akan sediakan untuk yang memerlukan. Yang ketiga adalah KSBC Christmas Gathering berlangsung pada 21 Disember 2025 bertempat di Hon Ang Restaurant. Untuk student dan muda-mudi yang bekerja, anda digalakkan untuk mengikuti. Untuk yang bekerja, pembayaran adalah RM55 seorang. Untuk student, siapa yang dapat mengikut KSBC Christmas Gathering, untuk pembayaran boleh refer dengan Bahasa Seria. Okay? Boleh refer dengan Bahasa Seria sebab dia yang akan icas untuk ini. Untuk student, kalau masa tu sudah cuti, saya rasa UNIMAS tidak cuti lah, UiTM mungkin cuti. Kalau anda bercuti, anda boleh stay sekejap untuk mengikuti KSBC Christmas Gathering. Di sana nanti semua warga KSBC, okay, semua warga KSBC. Yang notis keempat adalah sambutan tahun baru KSBC berlangsung pada 31 Desember bertempat di KSBC di sini ya, di gereja sini. Semua digalakkan, dialu-alukan untuk hadir untuk menyambut tahun baru. Okay, selepas tu untuk penutupan kebaktian kita, mari kita sama berdiri dan berdoa. Allah Bapa syurga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kebaktian ini Tuhan. Engkau telah berbicara, menguatkan, menegur dan memulihkan hati kami. Tuhan, saat kami pulang nanti, penuhilah kami kembali dengan buah Roh Kudus-Mu. Dan juga biarlah sepanjang minggu ini Tuhan, kami menjadi terang-Mu, membawa damai dan kemuliaan nama Tuhan Yesus dalam segala perkara. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, dan juga makanan dan minuman yang telah disediakan Tuhan, berkatilah tangan yang menyediakannya, supaya ia memberi kekuatan dan kekenyangan kepada kami pada pagi ini. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Semua dijemput untuk minum. Dengan ini bermaka berakhirlah kebaktian bahasa Melayu kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih.